Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftrin Paul. Saya dari jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari IPS, tujuan dari IPS, serta peran guru dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian IPS. IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Yang kedua, tujuan dari IPS. Yang pertama, memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian siswa. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran IPS sangatlah penting. Di antaranya sebagai pendidik, pembimbing, motivator, fasilitator, dan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadhani Buditi. Saya dari Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 8224048. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial yang menjelaskan tentang pengertian IPS, tujuan IPS di sekolah dasar, dan peran guru dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian IPS. Menurut saya, pengertian IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang menceritakan tentang kehidupan sosial manusia. Contohnya, berinteraksi secara lingkungan, secara budaya, dan secara sejarah. Baik, dari ketiga contoh ini saya akan ambil contoh berinteraksi secara lingkungan, yaitu bagaimana kita dapat mempengaruhi aktivitas manusia dalam berbagai lingkungan, dan yang kedua yaitu tujuan IPS di sekolah dasar. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang konsep dasar ilmu sosial. Kedua, menumbuhkan kesadaran siswa akan keberadaan dan peran mereka sebagai individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah yaitu peran guru dalam mempelajari IPS di sekolah dasar, yaitu guru sebagai motivator atau memotivasi siswa untuk belajar IPS dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka. Dan adapun guru juga berperan sebagai fasilitator yang berperan sebagai membantu siswa dalam proses pembelajaran. Berarti guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga membimbing siswa untuk menemukan dan memahami konsep-konsep IPS seperti mandiri. Demikian, itulah penjelasan dari saya. Dari PGSD semester 2, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pengertian IPS. Yang kedua, tujuan IPS di SD. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pengertian IPS. Menurut pendapat saya, IPS adalah bidang studi yang mempelajari tentang manusia dan interaksinya dengan lingkungannya. IPS juga mencakup atau mempelajari tentang sosiologi, sejarah, geografi, antropologi, dan ekonomi. Yang kedua, tujuan IPS di SD yaitu mengenalkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, seperti memahami kehidupan sekitar atau lingkungan sekitar, interaksi sosial, dan konsep kewarganegaraan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir, seperti melatih siswa dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan
Yang ketiga yaitu membentuk karakter dan nilai luhur, seperti menanamkan rasa cinta tanah air dan kepedulian serta tanggung jawab sebagai warga negara. Baik, yang ketiga yaitu peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. Menurut pendapat saya, peran guru dalam pembelajaran IPS di SD itu sangatlah penting karena guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi guru juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Fasilitator dalam pembelajaran yaitu guru menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan interaktif. Yang kedua, motivator yaitu guru membangkitkan minat dan semangat belajar siswa dalam belajar IPS. Yang ketiga yaitu pembimbing, guru membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Baik, itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Birsa dengan NIM G8224050, Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sosial yang ada di sekolah dasar. Pertama, pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial manusia dalam berbagai aspek. IPS bertujuan untuk membentuk pemahaman siswa tentang lingkungan sekitar, interaksi sosial, serta peran individu dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan IPS di SD adalah membentuk pemahaman siswa tentang kehidupan sosial serta membekali mereka dengan keterampilan dan sikap yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, peran guru dalam IPS di SD adalah segala bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilakukan guru untuk membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi proses belajar siswa agar mereka memahami konsep-konsep sosial serta mengembangkan keterampilan. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Datau dengan NIM G8224051 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPS, tujuan IPS di SD, dan peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. Baik, yang pertama yaitu pengertian IPS. Menurut saya, ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial manusia. Mata pelajaran IPS ini menggabungkan berbagai ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Yang kedua yaitu tujuan IPS di SD adalah mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan pengetahuan sosial, serta mengembangkan sikap positif pada siswa. Yang terakhir yaitu peran guru dalam pembelajaran IPS di SD, yaitu memfasilitasi dan memotivasi siswa agar aktif dan kreatif, serta tanggap terhadap berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, dan membantu siswa memahami konsep-konsep dan realita kehidupan sosial. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nadia Saliko, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, pengertian IPS, yang kedua, tujuan IPS di SD, dan yang ketiga, peran guru pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu pengertian IPS. IPS adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Yang kedua, tujuan IPS di SD. Yang pertama, menanamkan kesadaran sosial, yaitu membantu siswa dan memahami betapa pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sikap peduli dan toleransi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan melatih siswa berpikir kritis,
untuk menganalisis masalah. Yang ketiga, peran penting dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, meningkatkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan bakat. Yang kedua, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Baiklah, itulah materi yang terkait dalam pembelajaran IPS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandung Puji dengan NIM G8224053 Prodi PGSD. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan sosial yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian IPS. Pendidikan IPS merupakan pendidikan yang mempelajari ilmu-ilmu sosial yang menunjuk pada bagaimana cara berinteraksi dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana penerapannya di sekolah. Kedua, tujuan IPS di SD yaitu agar peserta didik dapat mengenal lingkungan di sekitarnya sehingga memahami cara berinteraksi dengan masyarakat dan menjalani kehidupannya dengan baik. Yang terakhir, peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. Peran guru di SD merupakan peran yang sangat penting di mana peserta didik pertama kali mempelajari pendidikan IPS menentukan bagaimana kehidupan sosialnya di masyarakat. Baik, itulah penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wahyo dari Prodi PGSD dengan NIM 8224058. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian IPS di SD, tujuan pembelajaran IPS di SD, dan peran guru dalam pembelajaran di SD. Baik, yang pertama yaitu pengertian IPS di SD. IPS di SD merupakan penyederhanaan dari ilmu sosial seperti sejarah, fisiologi, sosiologi, dan ekonomi. IPS juga merupakan mata pelajaran yang mempelajari mengenai kehidupan sosial masyarakat dan tentang kehidupan pada masa lampau maupun pada masa modern saat ini. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran di SD. Tujuan pembelajaran di SD adalah untuk mengembangkan potensi setiap siswa agar bisa peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan menanamkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Pembelajaran IPS di SD juga dapat membantu siswa agar menjadi individu yang lebih cerdas serta dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang ketiga, yaitu peran guru dalam pembelajaran di SD. Menurut saya, peran guru sangatlah penting dalam pembelajaran di SD. Karena guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi guru juga dianggap sebagai orang tua kedua ketika mereka para siswa berada di lingkungan sekolah. Guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengajar para siswa saat berada dalam kelas, yaitu guru sebagai pengajar, sebagai fasilitator, sebagai pendidik, sebagai motivator, dan sebagai pembimbing. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai IPS di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Pandai Bari dari Prodi PGSD. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPS, tujuan IPS, dan peran guru dalam pembelajaran. Pengertian IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, masyarakat, dan lingkungan. Tujuan IPS ialah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu masyarakat dan berkontribusi menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peran guru dalam pembelajaran mencakup sebagai pendidik, pengajar, fasilitator, motivator, dan penyadaran, serta bertanggung jawab atas kemajuan siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salawati Malanua. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Definisi IPS, 2. Tujuan
IPS. 3. Peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. 1. Pengertian IPS. IPS menurut saya adalah fusi atau gabungan dari mata pelajaran 1. Sejarah, 2. Antropologi, 3. Ekonomi, dan lain-lain. Lebih spesifiknya ke ilmu tentang masyarakat. 2. Tujuan IPS. Tujuan IPS adalah membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan. Contohnya seperti problem solving, berkolaborasi, interaksi sesama manusia atau makhluk lainnya, dan lain sebagainya. 3. Peran guru dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Guru harus bersifat aktif, sedangkan peserta didik bersifat pasif. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena guru yang akan bertugas merancang, membuat supaya anak peserta didik tersebut akan mengasah keterampilan-keterampilan mereka itu sendiri. Mengapa peserta didik dikatakan pasif? Karena mereka itu tidak aktif. Mereka adalah fase-fase di mana mereka akan berproses. Baiklah, itulah materi terkait pendidikan IPS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Sau. Di sini saya akan memenuhi tugas konsep pendidikan IPS dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan pengertian IPS. IPS adalah ilmu pengetahuan sosial yang diajarkan di tingkat sekolah sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka, membangun kesadaran, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu tujuan IPS. Yang pertama, membangun kesadaran sosial seperti menanamkan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial seperti meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menanamkan sikap bertanggung jawab seperti mendorong sikap peduli lingkungan dan partisipasi aktif dalam pembangunan sosial serta politik. Yang ketiga yaitu peran guru dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, sebagai pembimbing, mengarahkan siswa dalam berpikir kritis dan menganalisis peristiwa sosial secara objektif. Yang kedua, sebagai sumber informasi, menyampaikan materi secara akurat dan relevan dengan perkembangan sosial serta menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, sebagai inovator, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif seperti pemanfaatan teknologi, pemanfaatan edukatif, atau proyek sosial agar pembelajaran lebih menarik. Demikian penjelasan dari pengertian IPS, tujuan IPS, dan peran guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Puspita Hasan dari Prodi PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian IPS, tujuan IPS, dan peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, definisi IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia. IPS mengintegrasikan berbagai macam ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan IPS, yakni untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang masyarakat dan lingkungan sekitarnya, serta mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan mereka. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, sebagai fasilitator. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu proses pembelajaran siswa. Yang kedua, mengembangkan materi pembelajaran. Guru harus mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan relevan
kehidupan siswa. Dan yang terakhir, menanamkan nilai-nilai karakter. Guru sebagai contoh dalam hal sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Raffi Idrus dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang konsep pendidikan IPS dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan pengertian IPS, tujuan IPS di sekolah dasar, dan peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. Pengertian IPS. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang memadukan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografis, ekonomi, sosiologi, dan politik untuk membantu siswa memahami kehidupan manusia dalam masyarakat dan lingkungannya. IPS mengajarkan tentang interaksi sosial, budaya, lingkungan, serta masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Tujuan IPS di sekolah dasar. Pembelajaran IPS di SD memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: 1. Mengenal lingkungan sosial, membantu siswa memahami lingkungan sosial, budaya, dan geografis di sekitarnya. 2. Membangun kesadaran sosial, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kehidupan bermasyarakat, saling menghargai dan bekerja sama. 3. Mengembangkan keterampilan sosial, melatih sikap untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam konflik sosial. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran IPS di SD. 1. Sebagai fasilitator, 2. Sebagai motivator, 3. Sebagai pembimbing, dan 4. Mengembangkan karakter siswa. Sekian. Di sini memenuhi tugas kedua dari Irma Yani Harmonis PDFPD. Perkenalkan, nama saya Salma Yasir, NIM saya 8 mempelajari aspek sosial dalam kehidupan manusia. Meliputi yang pertama itu geografis, yang kedua sejarah, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosiologi. Dengan tujuan memahami hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan budaya. Tujuan IPS adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap manusia, meningkatkan kesadaran sosial, menanamkan sikap positif terhadap masyarakat. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran IPS. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, motivator. Makasih atas kerjasamanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurdia Malaki dari Prodi PGSD NIM 82262. Baik, saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu tentang pengertian IPS, tujuan IPS, dan peran guru dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, pengertian IPS. IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, termasuk aspek ekonomi, politik, budaya, dan geografi. Yang kedua yaitu tujuan IPS. Tujuan IPS adalah untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang fenomena sosial, membentuk karakter yang peduli terhadap lingkungan sosial, dan melatih keterampilan berpikir kritis serta kemampuan berinteraksi dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu peran guru dalam pelajaran IPS. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa memahami materi, mendorong partisipasi aktif, serta mengembangkan keterampilan sosial dan berpikir kritis melalui metode yang menarik dan interaktif. Baik, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afrizal Musa dari jurusan PGSD NIM G8224066
dengan tujuan dan maksud video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas IPS yang telah diberikan kepada kami. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam video ini. Yang pertama adalah apa itu pengertian IPS? IPS adalah ilmu yang mempelajari manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan lingkungan sekitarnya adalah di masyarakat. Nah, baik. Pertanyaan kedua yaitu adalah tujuan IPS. Tujuan dari IPS adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sosial atau di lingkungan masyarakat. Pertanyaan ketiga yaitu adalah peran guru dalam pelajaran IPS. Nah, peran guru dalam pelajaran IPS itu terbagi menjadi 3, yaitu diantaranya adalah fasilitator, di mana guru menyediakan fasilitas bagi siswa agar memberi kenyamanan sehingga siswa tidak merasa terganggu dengan hal-hal yang tidak membuat mereka nyaman. Nah, yang kedua yaitu adalah sebagai motivator. Guru sebagai motivator memberikan motivasi kepada siswa agar memberikan siswa semangat untuk belajar, untuk menjunjung tinggi impian mereka dari kecil hingga mereka dewasa. Nah, yang ketiga yaitu adalah sebagai mediator. Guru sebagai media dari asal pembelajaran, dari dasar-dasar untuk memberikan siswa sebuah pelajaran, contohnya seperti memberikan beberapa media pelajaran, bisa melalui video, bisa melalui suara, maupun bisa melalui praktik. Nah, baik, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatia PE. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan 1. Pengertian IPS, yang kedua tujuan IPS, dan yang ketiga peran guru dalam pembelajaran di SD. Yang pertama adalah pengertian IPS. Pengertian IPS adalah ilmu pengetahuan sosial, yaitu mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial. Yang kedua adalah tujuan IPS. Tujuan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan sosial, sikap mental positif, dan keterampilan mengatasi masalah. Nah, yang ketiga adalah peran guru dalam pembelajaran di SD. Peran guru dalam pembelajaran di SD sangat penting. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, pengelola, demonstrator, dan penasehat. Baik, sekian. Baiklah, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Sapreni Saidi, NIM G8224070. Saya dari Prodi PGSD. Baik, saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu pengertian IPS, tujuan IPS, dan peran guru dalam pembelajaran IPS.
Baik, yang pertama pengertian IPS. Pengertian IPS adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua, tujuan IPS. Tujuan IPS adalah mengembangkan pemahaman siswa mengenai masyarakat, membekali keterampilan sosial, serta membutuhkan sikap kritis, empati, dan tanggung jawab terhadap masalah sosial di masyarakat. Yang ketiga, peran guru dalam pembelajaran IPS. Guru dalam pembelajaran IPS berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk memahami konsep-konsep sosial, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kreatif. Baik, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciwandari Sutomo. Saya dari Prodi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian IPS, 2. Tujuan IPS, dan 3. Peran penting guru dalam pendidikan IPS di SD. Yang pertama, pengertian IPS. IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang aspek kehidupan seperti sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Dan yang kedua, tujuan IPS adalah membekali siswa dengan pemahaman tentang masyarakat dan lingkungan sosial untuk menjadikan warga yang aktif dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, peran penting guru dalam pendidikan IPS di SD. Yang pertama, fasilitator, yaitu membantu dan memahami konsep sosial dan budaya. Dan yang kedua, motivator, mendorong semangat belajar dan rasa ingin tahu siswa. Dan yang ketiga, inovator, menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan menarik. Dan yang keempat, mediator, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan harmonis. Dan yang kelima, evaluator, menilai hasil belajar siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dan yang keenam, pembimbing, yaitu membentuk karakter siswa yang berwawasan sosial dan beretika.